Saya punya anak angkat laki-laki. Apakah saya seorang ibu angkat sama status sama ibu kandung dalam anak berbakti kepada orang tua? Padahal saya tak minta, tak punya anak Pak Ustadz. Ibu yang tak punya anak, angkatlah anak angkat kemanaan ibu yang laki-laki. Supaya apa? Supaya kemanaan ibu yang laki-laki itu menjadi mahram sama ibu, dan sama laki ibu tak apa-apa. Tapi kalau ibu angkat kemanaan ibu yang perempuan, nanti ketika ke suami ibu berbahaya. Berawal dari anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Kalau bapak tak punya anak, ingin mengangkat anak, angkatlah kemanaan apa yang perempuan, supaya dengan bapak dia mahram dan dengan ibu dia sejenis perempuan. Jelas? Itu caranya, itu ujian. Apakah anak saya itu sama dengan anak kandung? Sama. Sebab doa saya pun sampai kepada orang meninggal dunia. Ada kubur di daerah kubur, aku lalu lewat di kubur, ku doakan orang di kubur, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai apa tak sampai? Sampai. Kalau tak sampai takkan ada salam untuk lewat di kubur. Kita kalau lewat kubur itu kan mengucapkan salam, assalamualaikum ya aladiyan minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustaqirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Yang pendeknya Pak Ustaz, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau tak sampai itu apa yang didoakan? Maka doa anak angkat pun tetap sampai kepada orang tua angkat. Ustaz minjam duit di bank lalu diberikan ke masjid, apakah pahala orang yang berinfak? Masjid kalau ada orang bawa duit, tak usah tanya-tanya duit ini dari mana, ambil aja. Datang orang bawa duit satu koper, ini duitnya halal apa haram? Ambil itu saja. Adapun orang yang membawa duit ke masjid, kalau dia bawa duit hasil judi, duit hasil dukun, duit hasil pawang, duit hasil riba, maka dia tak dapat pahala. Mana dalilnya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima perbuatan yang tidak baik. Wa anfiqu, berinfaklah min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang tak baik tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kau sedang apa? Mencuci. Mencuci pakai apa? Pakai air najis. Bisa mencuci kain pakai najis? Tak bisa. Mesti mencuci dengan air suci dan mensucikan. Kami cinta rumah ibadah. Ada acara di masjid, baleho spanduk gambar orang, juga acara kurban gambar sapi dipasang dalam masjid. Depan imam sholat gambar. Bagaimana Pak Ustaz? Janganlah dipasang gambar kobau di muka imam. Nanti khawatirnya waktu imam itu sujud dipoto anak-anak di belakang. Dimasukkannya ke internet, imam kami menyembah kobau. Tapi gambar tak sama dengan patung. Itu gambar Abdul Somad, itu bukan patung. Gambar ini tak sama patung. Ada orang yang mengatakan gambar itu sama patung. Tidak. Sudah kubahas dalam buku 37 masalah populer. Ada yang membawa buku, mana buku 37 masalah populer? Mana? Tak ada. Ada kubahas di situ, apakah gambar itu patung? Gambar bukan patung. Jadi kalau ibu meletakkan gambar di ruang tamu, tidak apa-apa selama gambarnya menutup aurat. Jangan foto nikah dulu terbuka, ditengok tamu, cantik juga bini kau ya. Kesimpulannya gambar bukan patung. Seorang berinfak untuk pembangunan masjid. Ketika masjid dibongkar, dibuat lebih besar, apakah boleh pecahan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial lainnya, menimbun jalan? Syarat wakaf tak boleh hilang. Kalau hilang namanya infak, kalau tak hilang namanya wakaf. Apakah mengasih lilin disebut dengan wakaf? Tidak.
Karena lilin waktu dibakar hilang. Maka duit yang masuk ke dalam masjid itu tidak disebut wakaf, itu namanya infak. Karena duit akan bayar listrik, duit untuk gaji guru mengaji, duit untuk honor imam dan khotib. Maka duit habis itu namanya infak. Sedangkan wakaf tak boleh hilang. Wakaf tanah, wakaf semen, wakaf batu bata tak boleh hilang. Maka kalau masjid ini nanti dibesarkan, semen-semen ini diruntuhkan, dia mesti balik ke masjid ini lagi, dimasukkan jadi cor bawah, jadi lantai. Kalaupun ada yang dijual, berapa harga jualnya? 500.000. Duit 500.000 itu dibelikan lagi ke semen untuk masjid, barulah dia disebut dengan wakaf. Wakaf tak boleh dialihkan. Maka saya membuka rekening yayasan wakaf masjid. Duit wakaf masjid tak boleh buatkan ke kelas. Wakaf kelas, duit wakaf kelas tak boleh lari ke yang lain. Yang ketiga rekeningnya infak, operasional gaji guru untuk anak yatim dan lain-lain. Tidak boleh untuk yang lain dilarikan, karena ini namanya wakaf. Hati-hati pengurus masjid, pengurus yatim, pengurus panti asuhan dan lain sebagainya. Jangan sampai niat baik kita rusak gara-gara tak paham fikih muamalat. Di Kecamatan Kubu ada tradisi ratib keramat Rambai, di mana kami bersama-sama bertahlil sepanjang sungai Kubu menggunakan sampan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilaksanakan setahun sekali, biasanya 3 hari setelah Idul Fitri. Acara dimulai jam 11 sampai ke tempat tujuan lebih kurang jam 2 siang, dan kembali ke darat lebih kurang masuk waktu asar. Pertanyaan, bolehkah menjamak qasar solat zuhur yang tinggal karena tak disediakan tempat solat di laut? Tidak boleh qasar karena tidak sampai musafir 89 km. Saya ke Kubu, boleh tak ke Kubu ini qasar? Boleh, karena di Pekanbaru ke Kubu tak tahu berapa, pokoknya jauh lah. Maka boleh, karena sudah 89 km. Kurang dari 89 km tidak boleh qasar. Bagaimana dengan jamak? Saya khawatir nanti kalau saya bilang boleh jamak, tak boleh qasar, semua orang menjamak. Solusinya bukan begitu. Solusinya buatkan tempat sholat ada di tepi itu, dibuatkan pentas macam ini, sholat ganti-gantian supaya ratib zikirnya tetap dan sholatnya tidak tinggal. Lalu bagaimana hukumnya mengerjakan sholat di atas kapal yang sedang bergerak? Kapal itu kalau lautnya sungainya lurus, kapalnya lurus, menghadap dia ke arah kiblat. Mana kiblat sana? Allahu Akbar. Jadi kapal itu kalau lurus tak belok-belok insya Allah. Tapi kalau kapal itu membelok, dia mesti bergerak ikut arah kiblat. Kapal itu membelok ke sini, maka dia mesti bergerak. Kalau berjamaah berbahaya. Silap-silap makmum jadi imam, imam jadi makmum. Tapi kalau dia sholat sendiri bisa, agak berbelok, kiblat tak boleh, kiblat. Berbelok sampan dia tetap. Begitu caranya. Kalau kapal itu bergerak pada sholat fardu. Kalau pada sholat sunat cukup di awalnya saja. Nabi naik onta, di awalnya menghadap kiblat. Sesudah itu onta itu berbelok, dia tak bergeser lagi. Tapi pada sholat fardu maka dia mesti tidak boleh, karena syarat sahnya sholat fawalli wajhaka syatral masjidil. Apa yang dilakukan dengan ratib? Ratib artinya zikir yang dilaksanakan secara terus menerus, itulah ratib. Makanya ada ratib toga karena ratibnya berdiri, ratib keramat Rambai karena ratibnya di atas sampan. Itu adalah ijtihad ulama-ulama kita dulu. Menengok perbuatan haram, datang orang membawa kepala kerbau, kepala kambing, kepala sapi, disembelihkan ke tanah untuk menanam ke dalam tanah.
Maka datang ulama mengatakan haram menanam kepala kambing ke dalam tanah. Lalu yang dimasukkan ke dalam tanah itu hanya darahnya saja, karena darah najis tak boleh dimakan. Lalu kepala kambingnya itu, kepala kambingnya bawa ke rumah digulai, nanti aku makan. Mengusir hantunya, mengusir hantu dalam Islam bukan dengan dikasih kepala kambing, tapi diratibkan. Meratib afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka di rumah baru diratibkan la ilaha illallah. Sungai diratibkan la ilaha illallah. Kebun diratibkan la ilaha illallah. Akhirnya setan lari tunggang langgang di tangkukan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah meratib, berzikir. Apalagi kubu ini negerinya tarekat Naqsabandiyah. Yang belum bersuluk segera bersuluk. Dengan bersuluk itu dia meratib. Zikirnya ismuzat Allah 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 Allah, sesuai dengan firman Allah, allazina yazkurunallah, orang yang berzikir menyebut mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, waktu dan waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring.